Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat bertatap muka di pertemuan kali ini. Tak lupa juga salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabiullah Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan dan memperjuangkan agama Islam ini sehingga kita dapat mengenali dan menikmati indahnya Islam. Saya di sini akan mempresentasikan makalah saya yang bertemakan pernikahan siri. Yang pertama, latar belakang masalah. Manusia pada hakikatnya merupakan makhluk ciptaan Allah yang Maha Esa, yang diberikan kelebihan berupa akal dan pikiran. Sudah menjadi kodrat alam. Sejak dilahirkan, manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya di dalam suatu pergaulan hidup. Hidup bersama di sini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik jasmani maupun rohani. Pada umumnya, seorang pria maupun seorang wanita timbul kebutuhan untuk hidup bersama. Hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita mempunyai akibat yang sangat penting dalam masyarakat, baik terhadap kedua belah pihak maupun keturunan serta anggota masyarakat lainnya. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu peraturan yang mengatur tentang hidup bersama, antara lain syarat-syarat untuk peresmian hidup bersama, pelaksanaannya, kelanjutannya, dan berakhir perkawinan. Perkawinan merupakan suatu kejadian yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Bagi bangsa Indonesia yang memiliki alam pikiran magis atau percaya pada hal-hal gaib, ritual perkawinan tidak hanya dipandang sebagai peristiwa sakral. Setelah selesai ritual sakral, timbullah ikatan perkawinan antara suami dan istri. Seseorang pria dan wanita yang dulunya merupakan pribadi yang bebas tanpa ikatan hukum, namun setelah perkawinan menjadi terikat lahir dan batin sebagai suami istri. Ikatan yang ada di antara mereka merupakan ikatan lahiriah, rohaniah, spiritual, dan kemanusiaan. Ikatan perkawinan ini menimbulkan akibat hukum terhadap diri masing-masing suami istri yang berupa hak dan kewajiban. Pada prinsipnya, perkawinan adalah suatu akad untuk menghalalkan hubungan serta membatasi hak dan kewajiban, yaitu tolong-menolong antara pria dan wanita yang antara keduanya bukan muhrim. Apabila ditinjau dari segi hukum, jelas bahwa pernikahan adalah suatu akad yang suci dan luhur antara pria dengan wanita, yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami istri dan dihalalkan hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, serta saling menyantuni antara keduanya. Suatu akad perkawinan menurut hukum Islam ada yang sah dan ada yang tidak sah. Hal ini dikarenakan akad yang sah adalah akad yang dilaksanakan dengan syarat-syarat dan rukun yang lengkap sesuai dengan ketentuan agama. Sebaliknya, akad yang tidak sah adalah akad yang dilaksanakan tidak sesuai dengan syarat-syarat serta rukun-rukun perkawinan. Akan tetapi pada kenyataannya, ada perkawinan yang dilakukan hanya dengan hukum agamanya saja. Perkawinan ini sering disebut perkawinan siri, yaitu perkawinan yang tidak terdapat bukti otentik, sehingga tidak mempunyai kekuatan. Rumusan masalah. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana fenomena nikah siri yang terjadi di Indonesia. Kedua, apa pengertian dan definisi dari nikah siri. Ketiga, bagaimana tata cara pernikahan siri. Keempat, bagaimana kekuatan hukum pernikahan siri ditinjau dari hukum Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia. Tujuan dari penulisan makalah ini, yang pertama untuk mengetahui fenomena nikah siri yang terjadi di Indonesia. Kedua, untuk mengetahui definisi dari nikah siri. Ketiga, untuk mengetahui tata cara pernikahan siri.
Keempat, untuk mengetahui kekuatan hukum pernikahan siri dari segi perspektif hukum Islam dan hukum Indonesia. Kelima, untuk mengetahui prosedur pengesahan pernikahan siri. Fenomena pernikahan siri di Indonesia. Akhir-akhir ini, fenomena nikah siri memberikan kesan yang menarik. Pertama, nikah siri sepertinya memang benar telah menjadi tren yang tidak saja dipraktekkan oleh masyarakat umum, namun juga dipraktekkan oleh figur masyarakat yang selama ini sering disebut dengan istilah kiai, dai, ustadz, ulama, atau istilah lainnya yang menandai kemampuan seseorang itu mendalami suatu ilmu. Kedua, nikah siri sering ditempatkan menjadi sebuah pilihan ketika seseorang hendak berpoligami dengan sejumlah alasannya tersendiri. Mengapa nikah siri menjadi tren di Indonesia? Padahal jelas pihak wanita yang paling dirugikan kalau calon suami hanya berniat melampiaskan hasrat dengan halal. Sayangnya masih banyak wanita yang mau diberlakukan semena-mena, mungkin faktor ekonomi atau ingin hidup senang tanpa harus bekerja keras. Apalagi kalau yang mengajak nikah seorang pejabat atau orang terkenal, pasti banyak wanita yang mau. Mereka baru menyesal setelah dicampakkan lalu berteriak cari perhatian di media. Sebaliknya, tak dapat dipungkiri bahwa banyak juga wanita muslim Indonesia nikah siri dengan orang asing lalu menikah resmi dan pernikahan mereka hanya terdaftar di negara suaminya saja. Mereka hidup rukun dan damai hingga beranak cucu. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan merupakan salah satu wujud aturan tata tertib pernikahan yang dimiliki oleh negara Indonesia sebagai negara dan bangsa yang berdaulat. Di samping aturan-aturan tata tertib dan pernikahan yang lain, yaitu hukum adat dan hukum agama, agar terjaminnya ketertiban peranata pernikahan dalam masyarakat, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dibuat. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa setiap perkawinan harus dicatat oleh petugas yang berwenang. Namun kenyataannya memperlihatkan fenomena yang berbeda. Hal ini tampak dari maraknya pernikahan siri atau pernikahan di bawah tangan yang terjadi di tengah masyarakat. Negara Republik Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, di mana sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, maka perkawinan dianggap mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian. Sehingga perkawinan bukan saja mengandung unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin ataupun rohani, dan mempunyai peranan yang sangat penting. Keharusan pencatatan perkawinan walaupun bukan menjadi rukun nikah, akan tetapi merupakan hal yang sangat penting, terutama sebagai alat bukti yang dimiliki seseorang apabila terjadi suatu permasalahan di kemudian hari. Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah sah apabila sah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Serta perkawinan tersebut harus dicatatkan, namun dalam kompilasi hukum, perkawinan adalah sah apabila sah menurut agama Islam, itu menurut hukum Islam. Kemudian syarat pencatatan yang ada agar menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam. Berdasarkan kedua aturan tersebut, dapat diketahui bahwa suatu perkawinan itu tetap harus dicatatkan demi tercipta suatu ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Meskipun suatu perkawinan itu sudah disebut sah apabila sudah sah secara agama, dan apabila tidak dicatatkan dapat dikatakan perkawinan tersebut adalah perkawinan secara siri. Penyebab yang menimbulkan masyarakat melakukan pernikahan siri sebenarnya itu kembali kepada pribadinya masing-masing. Namun yang terjadi belakangan ini, hal-hal yang menyebabkan timbulnya nikah dilihat dari faktor sosial dikarenakan adanya kesulitan pencatatan pernikahan yang kedua kali. Kedua, batasan usia yang layak nikah berdasarkan peraturan-peraturan undang-undangan. Ketiga, tempat tinggal yang berpindah-pindah membuat orang kesulitan untuk mengurus administratif dan prosedur pencatatan pernikahan. Kemudian ada faktor ekonomi, di mana masyarakat yang kurang mampu biasanya akan kesulitan untuk membayar biaya-biaya untuk mencatatkan pernikahannya, sehingga lebih memilih nikah siri. Selanjutnya ada juga faktor agama, di mana nikah siri dilakukan untuk menghalalkan suatu
hubungan agar dijauhkan dari zina dan dosa. Definisi nikah siri. Secara harfiah, siri artinya rahasia. Jadi nikah siri adalah pernikahan yang dirahasiakan dari pengetahuan orang banyak. Secara umum, nikah siri adalah sebuah perbuatan dalam melakukan pernikahan sesuai aturan agama, dalam hal ini ajaran Islam. Namun karena berbagai hal yang menghalangi, menjadikan tidak terjadinya pencatatan secara sah atau legal. Pencatatan secara sah oleh aparat yang berwenang dalam hal ini diwakilkan oleh Departemen Agama. Tata cara pernikahan siri. Yang pertama, adanya calon suami. Kedua, adanya ijab kabul. Ketiga, adanya mahar atau mas kawin. Dari Uqbah bin Amir, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, sebaik-baik mahar adalah yang paling ringan. Hadis riwayat Al-Hakim dan Ibnu Majah. Keempat, adanya wali. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, yang artinya, tidaklah sah suatu pernikahan tanpa wali. Hadis riwayat Abu Dawud. Kelima, adanya saksi. Rasulullah SAW bersabda, yang kurang lebih artinya tidak sah suatu pernikahan tanpa seorang wali dan dua orang saksi yang hadir. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Hukum pernikahan siri. Hukum nikah siri secara agama adalah sah atau legal dan dihalalkan atau diperbolehkan jika syarat dan rukun nikahnya terpenuhi pada saat nikah siri itu digelar. Menurut Al-Quran surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tufsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minnas nisa masana wa salasa wa ruba'a fa in khiftum ala ta'dilu fawahidatan afmal malakat aymanukum dalika adna ala ta'ulu, yang artinya, dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak perempuan yatim, bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Nikah siri menurut hukum Indonesia. Menurut pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan berbunyi, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Cara pengesahan pernikahan siri. 1. Mencatatkan perkawinan dengan itsbat nikah. Esensinya adalah pernikahan yang semula dicatatkan menjadi tercatat dan disahkan oleh negara serta memiliki kekuatan hukum. Kedua, melakukan perkawinan ulang. Perkawinan ulang dilakukan layaknya perkawinan menurut agama Islam. Namun perkawinan harus disertai dengan pencatatan perkawinan oleh pejabat yang berwenang, yaitu KUA, dan dicatatkan di muka pejabat yang berwenang, dalam hal ini kantor catatan sipil. Kesimpulan dari makalah yang saya jelaskan, yaitu dari pembahasan materi pernikahan siri, dapat disimpulkan bahwa akhir-akhir ini fenomena nikah siri memberikan kesan yang menarik. Pertama, nikah siri sepertinya memang benar-benar telah menjadi tren yang tidak saja dipraktekkan oleh masyarakat umum. Namun, nikah siri ditempatkan menjadi sebuah pilihan ketika seseorang hendak berpoligami dengan sejumlah alasannya tersendiri. Penyebab yang menimbulkan masyarakat melakukan pernikahan siri sebenarnya kembali pada pribadinya masing-masing. Namun, yang terjadi belakangan ini, hal yang menyebabkan timbulnya nikah dilihat dari faktor sosial, dikarenakan adanya kesulitan pencatatan pernikahan yang kedua kalinya, batasan usia, dan tempat tinggal orang tersebut yang berpindah-pindah, yang membuat orang kesulitan dalam mengurus administrasinya dalam prosedur pencatatan pernikahan. Kemudian ada juga faktor ekonomi, di mana masyarakat yang kurang mampu biasanya akan kesulitan untuk membayar biaya-biaya dan mencatatkan pernikahannya sehingga lebih memilih nikah siri.
Ketiga, faktor agama, di mana nikah siri dilakukan untuk menghalalkan suatu hubungan agar dijauhkan oleh perbuatan zina dan dosa. Secara umum, nikah siri adalah sebuah perbuatan dalam melakukan pernikahan sesuai aturan agama. Dalam hal ini ajaran Islam. Namun karena berbagai hal yang menghalanginya menjadikan tidak terjadinya pencatatan secara sah atau legal. Ketiga, tata cara pernikahan siri tidak jauh beda dengan menikah secara resmi di KUA, di mana dalam pernikahan itu harus dipenuhi syarat dan rukunnya. Dan ini adanya kedua calon mempelai, ijab kabul, wali, 2 orang saksi dan mahar. Menurut hukum Islam, perkawinan tidak di bawah tangan atau siri adalah sah, asalkan telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinannya. Namun dari aspek peraturan perundangan perkawinan, model ini belum lengkap dikarenakan belum dicatatkan. Hukum Indonesia melalui UU nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1 yang berbunyi tentang perkawinan menerangkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. 6. Pernikahan di bawah tangan atau siri dapat disahkan dengan 2 cara, yakni mengajukan isbat nikah atau dengan melakukan pernikahan ulang. Pendapat saya dari makalah tersebut bahwa pernikahan siri adalah sah jika syarat dan rukunnya terpenuhi. Namun ketika sebagai warga negara yang baik harus taat terhadap hukum. Dalam hal ini undang-undang perkawinan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya diwajibkan atas kalian untuk mendengarkan dan taat kepada pemimpin, sekalipun kalian dipimpin oleh seorang budak dari Habasyah. Karena sebaiknya pernikahan itu dilaksanakan secara terbuka dan diumumkan kepada orang lain agar tidak tertimbul fitnah mengenai sebagian orang yang beranggapan bahwa lebih baik nikah siri daripada zina. Itu memang benar. Namun jika itu hanya untuk menyalurkan hawa nafsu, itu tidak dibenarkan, karena pada dasarnya niat yang awalnya tidak baik akan menimbulkan suatu mudarat. Maka dari itu menurut saya perlu ditingkatkan penyuluhan mengenai isi dari UU Perkawinan nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Kemudian penyuluhan mengenai dampak yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah tangan atau pernikahan siri. Kemudian penyuluhan mengenai pentingnya pencatatan perkawinan untuk kehidupan yang akan datang terhadap anak-anak mereka maupun harta yang mereka peroleh dalam perkawinan. Penyuluhan ini diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat pedesaan, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa dapat tercapai. Sekian presentasi makalah dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam makalah tersebut, mohon dimaafkan karena sesungguhnya kebenaran itu hanyalah milik Allah dan kekurangan itu hanyalah milik saya pribadi. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.